Panggilan Tuhan yang terbesar buat gerejanya adalah menjadi saksi Tuhan dan memberitakan kabar baik buat semua orang. Mengutip perkataan dari John Haggai yang berkata, "His last comment is our first concern." Panggilan Tuhan yang terbesar harusnya menjadi fokus kita yang paling utama. Tahun ini AFJF Semarang akan mengambil bagian dalam Summer Mission 2024. Kali ini kita akan berangkat dari daerah Bengkalis sampai ke Siak. Dari tanggal 8 Juni sampai 15 Juni 2024. Kami mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa bergabung bersama dengan kami tahun ini. Peserta kami batasi sebanyak 20 orang dengan biaya pendaftaran sebesar 8,5 juta rupiah. Mari bersama-sama membangun kerajaan Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan dalam bermisi. Tuhan memberkati. Hai jemaat semua, saat ini saya bersama dengan Pastor Budi dan juga Pastor Indra sedang berada di AFJF Semarang Kampus BSB yang sedang dalam proses pembangunan. Dan saya mau mengajak jemaat semua untuk bisa melihat progres dari pembangunan Kampus BSB kita. Yuk ikuti kami. Ini adalah area lobby dan kita mau ke main hall kita. Ini adalah main hall dari kampus BSB dan itu adalah stage-nya. Dan main hall ini bisa menampung 350 jemaat. Ini adalah area kids. Ada ruang Mighty, ada ruang Joyful, ada ruang Awesome, dan ada kids hall yang ada di sebelah sini. Sekarang saya mau ngajak saudara semua untuk ke lantai 2. Kita sudah sampai di lantai 2 dan ini adalah volunteer lounge. Kemudian kita mau ajak jemaat semua untuk ke sebelah sana. Ini adalah ruangan untuk kelas Precious. Dan kita sudah memasuki Youth Hall. Dan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan kampus BSB, saudara bisa mendukungnya dengan transfer ke nomor rekening pembangunan atau scan QR Code yang tertera di layar LED. Dukungan saudara akan sangat berarti bagi kami. Sebagai seorang wanita, kita memiliki berbagai peran. Sebagai individu, sebagai istri, dan sebagai ibu. Kesehatan hati kita akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan dan peran kita ini. iWomen mengajak para ladies untuk bisa mengikuti iWomen Camp dengan tema Her, Healing, Empowerment, and Restoration. Experience apa aja sih yang bisa kita dapatkan di iWomen Camp kali ini? Healing, menyadari dan memproses bila ada luka-luka dan emosi dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan healing touch dari Tuhan. Empowerment, kita di-empower atau diperlengkapi untuk menjalankan peran kita sesuai dengan firman Tuhan, tanpa melihat culture, budaya, ataupun permasalahan keluarga kita di masa lampau. Restoration, kita boleh mengalami restoration, hidup diperbarui dan dipulihkan. iWomen Camp kali ini akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Mei di Hotel Nuis, Bandungan. Daftarkan diri Anda melalui aplikasi AFJF Semarang. Alasan yang pertama, karena aku ingin bertumbuh dari level 1 ke level yang selanjutnya, dan nggak mungkin aku bertumbuh lebih lagi tanpa aku tertanam di gereja lokal. Lalu yang kedua, sebelum aku tertanam di sebuah gereja, aku kepingin tahu nih visi dan misi dari gereja AFJF Semarang tuh seperti apa. Bertumbuh dalam iman dan semakin berdewasa di dalam iman merupakan salah satu kerinduan saya. Dan saya tahu hal itu tidak didapatkan secara otomatis.
Untuk itu saya mengikuti kelas Grow ini sebagai bentuk dari usaha saya untuk mencapai hal tersebut. Saya hari ini merasa banyak sekali belajar dari value-value dan pengajaran-pengajaran yang ada di gereja ya. Jadi ada beberapa kelas yang saya memang mau selesaikan dan sampai hari ini itu sangat bermanfaat bagi saya. Ya, sebagai jemaat yang mau tertanam di dalam sebuah gereja lokal, saya merasa bahwa kelas Discipleship Journey ini bagus banget untuk kita ambil karena kita bisa mengetahui nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari gereja itu sendiri, tentang kebenaran firman Tuhan dan juga esensi dari sebuah pelayanan. Yang aku dapat di kelas ini, yang pertama pasti aku di-refresh kembali ya tentang dasar-dasar kekristenan itu seperti apa. Aku diingatkan kembali tentang keselamatan, terus diingatkan kembali tentang baptisan Roh Kudus, baptisan selam dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang pasti tahu tentang panggilan Tuhan atas gereja ini tuh kayak gimana. Selama mengikuti kelas Grow ini, saya belajar mengenai apa itu firman Tuhan, bagaimana untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam, siapa itu Kristus dan apa itu gereja Tuhan. Di sini saya mendapat banyak hal baru yang baru saya tahu setelah mengikuti kelas ini. Ya, banyak ya yang kalau didapatkan ya. Salah satunya tentang 7 prinsip pelayanan, lalu 7 komitmen tentang pelayanan, itu juga jadi satu hal yang penting. Dan bagaimana kita bisa melayani dengan mindset, dengan hati yang benar, terutama juga bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap talenta ataupun potensi yang Tuhan sudah titipkan di tangan kita semuanya bisa bertumbuh dan kita bisa mencapai potensi yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Banyak banget yang saya dapatkan selama mengikuti kelas Serve. Saya jadi lebih memahami lagi esensi tentang pelayanan karena saya jadi lebih tahu bahwa Tuhan tuh memang memanggil kita untuk melayani. Jadi kita datang ke gereja bukan hanya ingin dilayani, tetapi kita juga bisa memberi hidup kita untuk melayani. Ya, saya berencana untuk melanjutkan ke kelas Serve karena ini merupakan suatu journey yang akan diikuti sampai selesai. Buat teman-teman yang saat ini sudah menyelesaikan kelas Grow, yuk kita ikut join ke kelas Serve. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum pernah tertanam di gereja lokal manapun dan kepingin terus bertumbuh, yuk ikut ke kelas Come.
Remember those walls that we call sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. Those walls are all now. Remember those giants we call death and grave. They were like mountains that stood in our way. But he came and he died and he rose. Those giants are dead now. This is our God, this is who he is. He loves us. This is our God, this is what he does. He saves us. For the cross, be the grave, that heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray. But he heard every word, every whisper. Now those altars in the wilderness tell the story of his faithfulness. Never once did he fail, and he never will. This is our God, this is who he is. He loves us. This is our God, this is what he does. He saves us. He bore the cross, beat the grave, that heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, he did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, he did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but him. This is our God. This is who he is. He loves us. This is our God. This is what he does. He
pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Takkan gentar Kau bersama, Kau berhebat di hidupku. Takkan puas dengan semua, ku inginkan hadir-Mu. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Dimanapun Anda berada, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena Dia bangkit, Dia berada di surga dan menyelamatkan kita semua. Hingga setiap janjinya digenapi, amin. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Ubahkan hidupku selamanya. Setiap kita yang percaya, mari datang ke hadapan Tuhan dan mari nyatakan dengan segenap hatimu, Yesus satu-satunya juru selamat. Saudara dan saya, I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is
just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by the pressure, I speak Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, senang bertemu dengan Anda semua hari ini di hari yang sangat spesial di mana kita memperingati hari Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Senang bertemu dengan Anda semua melalui media online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan bacakan deklarasi iman kita. Karena kita percaya selalu ada kabar baik yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. FGF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Spirit of Pentecost, bagaimana kita merasakan kasih karunia Tuhan Yesus dengan memberikan Roh Kudus-Nya buat setiap kita, dan untuk apa sebetulnya Roh Kudus diberikan kepada Bapak Ibu dan kepada saya hari ini. Karena Tuhan Yesus berkata ketika Dia naik ke surga, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain buat kita, supaya waktu kita berjalan di dalam dunia ini, kita nggak pernah berjalan sendiri, tetapi ada satu pribadi yang lain yang namanya Roh Kudus yang akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, hari ini biarkan firman-Mu bicara buat setiap kami, supaya kami terus merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bukan hanya bangkit dari antara orang mati, tapi juga Tuhan yang naik ke surga, menyediakan satu tempat buat kami. Dan suatu hari saat kami percaya Engkau akan datang kembali untuk menjemput setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini biarkan firman Tuhan mengingatkan kami, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, selama Tuhan tempatkan kami untuk ada di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, di sebuah teluk yang sangat berbahaya, di teluk ini sangat sering terjadi kecelakaan kapal. Sehingga setiap kali terjadi kecelakaan kapal, ada begitu banyak orang-orang yang meninggal. Sehingga satu kali beberapa anak-anak muda sangat terbeban sekali dengan keadaan ini. Dan mereka pengen ikut membantu setiap kali kapal-kapal ini mengalami sebuah kecelakaan atau tabrakan, atau ketika mereka menghantam karang. Sehingga akhirnya dengan uang yang sangat sederhana, dengan keterbatasan segala sesuatu, sekitar 5 orang pemuda mendirikan sebuah tempat yang mereka sebut dengan Life Saving Station atau stasiun penyelamatan jiwa. Lantainya masih terbuat dari tanah, dindingnya masih terbuat dari kayu, atapnya, dan tidak ada fasilitas sedikit pun di dalam tempat di mana mereka membangun Life Saving Station. Sekali lagi, bangunan itu sangat-sangat sederhana dan sangat kecil. Cukup untuk mereka duduk-duduk sambil menunggu kalau terjadi kecelakaan kapal. Nah, satu kali ternyata benar ketika mereka sedang ada di tempat itu, sebuah kapal lewat dan kapal itu menghantam karang. Sehingga terjadi kecelakaan di tempat itu dan mereka berlima turun. Mereka dengan segala kekuatan, dengan segala upaya mereka menolong orang-orang yang mengalami kecelakaan kapal ini. Sehingga sedikit sekali
korban yang mengalami luka-luka, yang mengalami kematian hari itu, karena 5 orang pemuda ini dengan sangat sigap menolong mereka. Nah, orang-orang yang ditolong ini sangat berterima kasih kepada anak-anak muda ini. Beberapa di antara mereka mulai memberikan bantuan buat life saving station ini. Sehingga stasiun penyelamatan jiwa yang tadinya sederhana, sekarang mulai dibangun sedikit lebih baik. Lantainya mulai disemen, temboknya mulai disemen, luasnya mulai sedikit dilebarkan dan diperpanjang. Dan beberapa anak-anak muda yang melihat apa yang orang-orang ini lakukan, mereka memutuskan untuk bergabung bersama dengan mereka. Dari kelompok yang hanya sekitar 5 orang sekarang mulai bertumbuh jadi 15 orang. Dari bangunan yang sederhana, sekarang jadi bangunan yang sedikit lebih baik. Nah, setiap kali terjadi kecelakaan kapal, mereka menolong, orang-orang banyak ditolong, orang-orang banyak diselamatkan, bantuan kepada mereka semakin banyak. Sampai satu saat life saving station yang terlihat sederhana awalnya, hanya lantainya dari tanah, dindingnya terbuat dari kayu, sekarang mulai jadi sebuah bangunan yang sangat mewah. Lantainya bukan hanya sekarang dari keramik, tetapi mulai dari karpet, dindingnya, dan sekarang tempat life saving station itu begitu lebar, begitu panjang, dan beberapa di antara mereka mulai membeli fasilitas-fasilitas. Beberapa di antara mereka bilang kita harus membelikan sofa, kita harus memberikan televisi, sehingga kita juga perlu membelikan alat-alat karaoke, sehingga sambil kita menunggu terjadi kecelakaan kapal, kita bisa nonton, kita bisa duduk, kita bisa santai, kita bisa menikmati kopi, minuman yang lainnya, sambil kita bernyanyi-nyanyi. Bangunan yang awalnya sangat sederhana mulai bertumbuh jadi bangunan yang sangat mewah. Nah, satu kali terjadi kecelakaan kapal, sehingga banyak sekali orang yang mengalami luka-luka, beberapa di antara mereka mulai kotor. Bangunan yang sederhana itu mulai jadi bangunan yang mewah. Anak-anak muda yang dari 5 orang mulai bertumbuh sekitar 50-an orang. Beberapa di antara mereka udah mulai malas untuk turun. Sehingga waktu terjadi kecelakaan kapal yang sangat besar ini, beberapa di antara mereka hanya menyuruh anggota-anggota juniornya. Dan mereka bilang, kalian turun, kami akan duduk aja dan menunggu di tempat ini. Sehingga waktu yang lain menolong, yang sebagian itu duduk-duduk santai di tempat itu. Dan ketika korban itu akan dibawa masuk ke life saving station itu, mereka penuh dengan pasir, mereka penuh dengan darah. Beberapa di antara mereka bilang, kita mandikan dulu di luar ruangan kita. Kenapa? Karena nanti pasirnya dan darahnya itu ngotorin karpet dan ngotorin sofa kita. Sehingga hari itu terjadi keributan di antara mereka. Beberapa di antara mereka yang masih punya motivasi yang murni, beberapa di antara mereka yang masih punya tujuan yang murni, akhirnya mereka membuka life saving station yang baru. Karena mereka berpikir bahwa bangunan ini sudah bergeser fungsinya dari life saving station menjadi tempat untuk orang bersantai. Mereka membuka life saving station yang baru di samping life saving station yang lama. Sekali lagi ketika bangunannya masih menjadi bangunan yang sederhana, mereka bekerja dengan keras, mereka bekerja dengan baik. Tapi setiap kali bangunan itu berubah jadi bangunan yang besar, bangunan yang mewah, mereka mulai kehilangan visi, maka dibuat lagi life saving station yang baru, Seorang berkata, mungkin ini awalnya ada begitu banyak bar di sepanjang pantai di daerah-daerah tertentu yang ada di Amerika. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kapan life saving station ini kehilangan fungsinya? Ketika kenyamanan, ketika semua fasilitas menjadi milik mereka, mereka justru kehilangan fungsi utama. Mereka membangun life saving station ini. Life saving station ini dibangun dengan tujuan yang mulia untuk menjangkau dan menyelamatkan orang-orang yang mengalami kecelakaan kapal. Tapi sekali lagi, seiring berjalannya waktu, seiring bangunannya jadi bangunan yang mewah, mereka mulai kehilangan visi mereka yang paling utama. Teman-teman dan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, untuk apa sebetulnya Tuhan mendirikan gerejanya? Saya percaya salah satu tugas dan tujuan terbesar ketika Tuhan mendirikan gerejanya, supaya setiap kita orang-orang yang percaya menjadi saksi-saksinya Tuhan. Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk apa Tuhan memberikan fasilitas buat kita? Untuk apa Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita?
Saya percaya bahwa kekristenan itu selalu bertumbuh progresif. Setelah Tuhan menyelamatkan kita, kita menjadi orang yang memperoleh kehidupan atau memperoleh keselamatan. Dan setelah itu Tuhan menyuruh kita untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Hari ini firman Tuhan menceritakan ketika Tuhan Yesus kali terakhir bersama dengan murid-muridnya. Setelah dia menampakkan dirinya dari kebangkitannya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya untuk mengajarkan mereka, untuk memberikan visi, untuk menguatkan mereka. Selama beberapa hari, lebih kurang 40 hari, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Untuk membangkitkan pengharapan mereka, membangkitkan iman mereka, dan sekaligus memberikan tujuan dalam hidup mereka. Apa yang harus mereka lakukan setelah Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Amanat agung ini seolah-olah dibagi dua. Sebelum perintah amanat agung ini, Bapa mengutus anaknya untuk datang ke dalam dunia, menyelamatkan semua kita yang terhilang. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya kepada kita. Hari ini, dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik itu dan menjadi saluran keselamatan kepada semua orang. Hari ini kita membaca pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia pergi. Saya percaya pesan terakhir itu penting. Mengutip perkataan dari John Haggai. John Haggai berkata, his last comment is our first concern. Dia berkata bahwa perintah Tuhan yang terakhir itu harusnya menjadi fokus kita yang paling utama. Nah, perintah Tuhan yang terakhir buat kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarkanlah mereka. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Hari ini kita memperingati hari Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan buat kita. Untuk apa sekali lagi Roh Kudus diberikan buat kita? Roh Kudus diberikan buat kita untuk kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Hari ini 3 hal sederhana yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Perintah Tuhan yang pertama buat kita pergi dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Kata perintah yang Tuhan berikan buat kita, kata pergilah. Tuhan tidak berkata kepada kita tinggallah. Tuhan tidak berkata kepada kita duduklah. Tapi Tuhan berkata kepada kita pergilah. Seolah-olah Tuhan sedang mengutus kita untuk pergi melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan buat kita. Pendiri dari Summer Mission atau salah satu pendeta legendaris IFGF Daniel Hanafi berkata, kapasitas sebuah gereja tidak ditentukan oleh kapasitas tempat duduknya, tetapi kapasitas mereka mengirimkan orang untuk memberitakan kabar baik buat semua orang. Nah, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita pergi dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Sebelum Tuhan memberikan perintah, dia terlebih dahulu memberikan jaminan, memberikan janji, dan memberikan bukti kepada murid-muridnya. Makanya ayat 18 berkata demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu Tuhan berkata, pergilah. Ini berarti bahwa kita harus pergi dengan sebuah jaminan karena Kristus sudah memberikan kuasanya buat kita. Saya percaya Kristus tidak pernah mengutus kita tanpa memperlengkapi dan tanpa memberikan otoritasnya kepada kita semua. Kuasa berbeda dengan tenaga. Kuasa itu lebih berbicara tentang sebuah otoritas yang besar. Sebuah kekuatan yang besar yang akan menyertai kita ketika kita memberitakan kabar baik. Makanya Tuhan berkata pergi dengan segala kuasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak pernah terbatas. Kuasa yang Tuhan berikan buat kita, otoritas yang Tuhan berikan buat kita, itu otoritas yang melintasi segala alam. Makanya Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa di mana? Di bumi dan di surga. Segala kuasa itu Tuhan berikan buat kita. Artinya Tuhan berkata sekarang otoritasnya ada di tanganku. Otoritas di bumi maupun otoritas di surga. Nah, dengan otoritas yang sama, aku memerintahkan kamu untuk pergi. Sekali lagi saya percaya kuasa itu berbeda dengan tenaga. Mobil itu punya tenaga yang kuat. Mobil yang paling mewah, mobil yang paling laju, bisa mencapai kecepatan mungkin 200-300 km per jam.
Bahkan kalau mungkin teman-teman berani bisa mendekati angka 400 mungkin. Saya nggak pernah mengendarai mobil balap secepat itu. Tapi teman-teman punya kecepatan yang besar. Berbeda dengan seorang polisi. Mobil itu punya tenaga, iya. Tapi polisi punya otoritas. Mobil yang melaju kencang itu sama polisi diangkat tangan karena dia punya otoritas. Demikian juga dengan kita. Tuhan memberikan otoritas itu kepada kita. Saya masih ingat ketika saya satu kali masih sekolah teologi ya. Satu kali waktu itu kalau nggak salah saya tingkat 3 sekolah. Rektor saya memerintahkan saya untuk mewakili dia mengikuti salah satu rapat dari pemimpin STT se-Jawa Tengah. Bapak Ibu dan teman-teman bayangkan. Saya masih sekolah, masih menjadi mahasiswa. Yang hadir di rapat itu adalah ketua STT atau wakil rektor atau wakil puket, pembantu ketua. 1, 2, 3 yang ada di tempat itu. Saya datang hanya sebagai seorang mahasiswa. Tetapi ketika saya sampai di tempat itu mereka tanya perwakilan dari mana. Saya bilang saya mahasiswa memang. Tapi saya ditugaskan ke tempat ini dan mewakili ketua STT di mana di tempat saya berada. Dan akhirnya saya diterima di tempat itu. Diberikan kesempatan untuk duduk. Ada nama STT saya. Dan saya diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan masukan. Masalah terbesar bukan karena saya masih mahasiswa. Tetapi karena ada otoritas dari ketua STT yang memberikan kepada saya. Demikian juga dengan kita. Kita hanya manusia yang biasa. Tetapi Tuhan yang memberikan otoritasnya kepada kita. Ada kuasa yang akan menyertai kita. Dan kuasa yang Tuhan Yesus berikan buat kita lewat Roh Kudusnya. Itu akan berfungsi maksimal ketika kita memutuskan untuk pergi. Hari ini kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana kuasa Tuhan maksimal dalam hidup kita, belajar untuk pergi. Dan yang kedua Tuhan berkata pergi bukan hanya dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan buat kita, tapi juga pergi dengan visinya Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita, Tuhan memberikan dengan sebuah visi yang jelas. Tuhan berkata di ayat yang ke-19 ada 3 visi yang Tuhan berikan buat kita untuk kita kerjakan. Yang pertama menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Tuhan berkata pergi jadikanlah semua bangsa. Tidak terbatas suku, tidak terbatas golongan, tidak terbatas tempat, tidak terbatas denominasi, tidak terbatas apapun. Tuhan berkata seluruh bangsa itu akan menjadi muridnya Tuhan. Dan yang kedua Tuhan berkata bukan hanya kita pergi menjadikan mereka murid. Tuhan memerintahkan kita untuk baptislah. Kata jadikan, kata baptislah, dan kata ajarlah. Itu merupakan 3 perintah. 3 kata perintah yang memang Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan berkata, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Memberitakan kabar baik. Banyak orang dalam hidup ini kadang-kadang hidup tanpa visi dari Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terlalu mengejar visi mereka secara pribadi untuk mencapai sesuatu, popularitas, kekayaan, kedudukan. Tapi sebetulnya visi Tuhan sama sekali tidak ada dalam kehidupan mereka. Saya rindu dan saya berdoa agar semua jemaat dari FJF Semarang hari ini hidup bukan hanya dengan visi kita secara pribadi, tapi juga visi yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Segala fasilitas, kekayaan, kehormatan, kepopularitasan yang Tuhan berikan buat kita, sebetulnya biarkan semua itu menjadi penunjang untuk kita melakukan tugas utama yang Tuhan berikan buat kita untuk memberitakan kabar baik buat semua orang. John Wesley berkata demikian, aku melayani seluruh dunia, bukan hanya melayani satu gereja. Sekali lagi dia berkata bahwa dia diutus Tuhan untuk melayani seluruh dunia, bukan hanya melayani satu gereja saja. Saya percaya visi itu akan menolong kita untuk merancang hidup kita dengan jelas, menentukan arah hidup kita dengan benar. Bahkan Alkitab berkata orang yang gak punya visi, hidupnya akan menjadi orang yang binasa. Oleh sebab itu biarkan visi daripada Tuhan itu memperlengkapi segala sesuatu. Jadi ketika kita punya tujuan, segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, itu jadi penunjang untuk kita melakukan visi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Helen Keller berkata demikian, tidak ada yang lebih tragis ketimbang seorang yang memiliki penglihatan, tetapi tidak memiliki visi.
Banyak orang punya penglihatan, tapi mereka nggak punya visi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Satu kali ada seorang Indian pergi ke New York, dan dia berjalan-jalan bersama dengan temannya yang tinggal di New York. Dan ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara jangkrik. Terus dia bilang sama temannya, aku dengar suara jangkrik. Terus temannya bilang, kamu sudah gila katanya. Kenapa? Karena tidak mungkin kamu mendengar suara jangkrik di tengah segala kebisingan yang ada di kota New York. Dengan suara mobil, klakson mobil, suara kereta, suara bis. Dia bilang gak mungkin ada dengar suara jangkrik. Tapi dia bilang aku dengar suara jangkrik. Temannya gak bilang gak mungkin, apalagi ini hari siang. Hiruk pikuk begitu besar, gak mungkin kamu dengerin suara jangkrik. Kemudian dia bilang diam sebentar sejenak. Kemudian dia tutup matanya. Pelan-pelan dia dengerin suara jangkrik itu orang Indian ini. Kemudian dia berjalan ke satu tempat. Ternyata di antara gedung-gedung yang tinggi ada sebuah celah yang penuh dengan rumput-rumputan. Kemudian diangkat sebuah kardus, tangannya masuk. Dan dia membuka tangannya di hadapan wajah temannya. Dan waktu dia buka, ternyata isinya jangkrik. Kemudian setelah itu, dia masuk ke dalam kantong celananya. Dia ambil beberapa uang logam. Kemudian diangkat uang logam itu tinggi. Kemudian dia jatuhkan uang logam itu ke lantai. Perhatikan baik. Semua orang yang tadinya berjalan di sepanjang trotoar itu, ketika mendengar suara uang logam itu jatuh, semua mereka memalingkan wajah mereka ke uang logam itu. Kemudian dia berkata kepada temannya, kamu mengerti apa yang aku maksud bukan? Semuanya tergantung apa yang menjadi perhatian kita. Apa yang menjadi perhatian kita, itu yang akan kita dengarkan dalam hidup kita. Apa yang menjadi perhatian kita hari ini, itu yang kita dengarkan dalam hidup kita. Apakah kita mendengar suara jeritan orang-orang yang belum pernah mendengar akan Tuhan? Mereka yang hidup dalam kesusahan, mereka yang hidup dalam keterbatasan. Apakah kita mendengarkan suara-suara itu? Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan berkata kepada kita, pergi dengan penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan berkata pergi dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua, Tuhan perintahkan kita untuk pergi dengan visinya Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan berkata pergi dengan penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkata bahwa Dia akan mengutus kita dan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Menarik, Injil Matius ini menutup bagian terakhir dari ceritanya tentang penyertaan Tuhan akan menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Yesus datang ke dalam dunia dengan memberikan pesan yang sama. Ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia akan diberikan nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sebelum Dia naik ke surga, Dia mengulangkan janjinya buat kita untuk pergi, dan Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ketika Dia menyuruh kita pergi, Dia bukan hanya menyuruh kita pergi dengan begitu saja. Dia berikan perintah yang jelas, Dia berikan visi yang jelas, Dia berikan otoritas dan kuasa, dan Dia berkata Dia akan menyertai kehidupan kita sepanjang kita berjalan kepada visinya Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali pun. Tuhan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang memberikan solusi. Termasuk perjalanan terakhir saya. Tuhan menolong kita ketika kita akan naik kapal di masa-masa yang susah. Tuhan menolong. Di masa-masa itu saya merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika kita punya motivasi, kita punya tujuan yang besar untuk memberitakan kabar baik. Spirit of Pentecost is spirit of evangelism. Spirit Pentakosta adalah spirit untuk memberitakan kabar baik. Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita pergi menjadikan semua bangsa itu murid-Nya Tuhan Yesus. Makanya waktu Roh Kudus itu turun, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kalau Roh Kudus itu turun kepadamu, Roh Kudus itu akan memberikan kamu kuasa
supaya kamu bisa memberitakan kabar baik buat semua orang. Bagi teman-teman yang terus punya visi yang sama, lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Bagi kita yang belum punya visi yang Tuhan kasih, minta hari ini visi Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah melupakan tugas utama kita, menjadi saksinya Tuhan buat dunia ini. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Kami tahu salah satu tugas terbesar yang Tuhan berikan buat kami adalah untuk kami pergi memberitakan kabar baik buat semua orang. Spirit of Pentecost, Spirit Pentakosta itu sama dengan halnya dengan Spirit penginjilan. Roh Kudus diberikan buat kami. Bukan untuk kami show off kuasa itu, tapi untuk kami menjadi saksi atas kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarkan semua kami boleh mengambil keputusan untuk pergi. Bukan hanya duduk, bukan hanya santai menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Tanpa kami melakukan fungsi dan tugas tanggung jawab kami. Berdoa buat semua jemaat yang mendengarkan hari ini. Biarkan Spirit Pentakosta itu hadir dalam hidup mereka. Mereka boleh mendapat panggilan yang sama. Mereka boleh menangkap tanggung jawab yang sama untuk menjadi saksi Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Hai jemaat semua, senang sekali pagi hari ini saya Lucy menyambut Anda pada online service merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan kami ingin menyampaikan beberapa info-info terupdate dari Gereja AFJ Semarang dalam iNews of this week. Pemazmur berkata, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, bukan kepada ketamakan. Biarlah saat kita dapat memegang prinsip ini dalam pekerjaan kita, mendahulukan Tuhan dan bukan didorong oleh keserakahan kita. Jika Anda ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar saudara saat ini. Sebagai seorang wanita, kita memiliki berbagai peran. Sebagai individu, sebagai istri, dan sebagai ibu. Kesehatan hati kita akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan dan peran kita ini. iWomen mengajak para ladies untuk bisa mengikuti iWomen Camp dengan tema Her, Healing, Empowerment, and Restoration. Experience apa aja sih yang bisa kita dapatkan di iWomen Camp kali ini? Healing, menyadari dan memproses bila ada luka-luka dan emosi dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan healing touch dari Tuhan. Empowerment, kita di-empower atau diperlengkapi untuk menjalankan peran kita sesuai dengan firman Tuhan, tanpa melihat culture, budaya, ataupun permasalahan keluarga kita di masa lampau. Restoration, kita boleh mengalami restoration, hidup diperbarui dan dipulihkan. iWomen Camp kali ini akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Mei di Hotel Nuis, Bandungan. Daftarkan diri Anda melalui aplikasi IFGF Semarang. College Camp kembali hadir di tahun 2024 dengan tema Divine Design yang akan diadakan di The Emerick Hotel Salib Putih Salatiga pada tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni. Di camp ini kita akan sama-sama melihat, mengerti, dan menjalani apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Daftarkan diri kalian sekarang juga. Jangan lupa ajak teman-teman kalian juga ya. Untuk link pendaftaran, kalian bisa scan QR Code yang tertera di layar atau klik link di bio Instagram @IFGF College. Pendaftaran kelas Discipleship Journey batch kedua di tahun 2024 sudah dibuka. Kami mengajak Anda untuk mengikuti kelas CAM bagi Anda yang belum pernah mengikutinya. Dan untuk Anda yang sudah mengikuti kelas Discipleship Journey, jangan lupa untuk mendaftar ke kelas selanjutnya. Kelas akan diadakan secara onsite setiap hari Senin pukul 7 malam mulai tanggal 3 Juni sebanyak 4 kali pertemuan. Segera daftarkan diri Anda melalui aplikasi IFGF Semarang.
Celebrate your special bond. In this special Mother's Day, abadikan kedekatan yang tak terlupakan dengan mengirimkan foto kedekatan mama dan anak dan kirimkan ke nomor WA yang tertera di layar saudara. Paling lambat hari Jumat tanggal 10 Mei. Dan nantikan persembahan spesial dari kami di hari Minggu tanggal 12 Mei. We are counting down to IFJF Conference 2024. Tahun ini IFJF Conference akan dilakukan di The House Bandung pada tanggal 2 sampai 3 Agustus 2024. Kami mengajak semua dari Anda, baik jemaat, volunteers, leaders, untuk kita bersama-sama menyelami tentang Alive in Calling. Daftarkan diri Anda segera. IFJF Global Mission kembali mengadakan Summer Mission 2024 dan IFJF Semarang mendapatkan kesempatan untuk melayani di Kepulauan Riau dengan 5 lokasi tujuan, yaitu Sungai Labu, Kudap, Tanjung Pranap, Sungai Pakning, dan Siak, yang akan dimulai pada tanggal 8 sampai 15 Juni 2024. Informasi dan pendaftaran tentang Summer Mission bisa Anda dapatkan di booth Yayasan Generasi Insan Sejahtera Indonesia. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram IFJF Semarang. That's all I news for this week. Always remember, people is our mission, connect with God and make disciples, alive in calling. Kami bersyukur hari ini karena kami percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kebaikan-Mu sangat kami rasakan, bahkan ketika Engkau naik ke surga saja. Kau tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu. Kau memberikan kami penolong, yaitu pribadi-Mu, Roh Kudus kepada kami semua, untuk menyertai kami, memberikan otoritas buat kami ketika kami berjalan sesuai dengan visi yang daripada Tuhan. Berkati semua jemaat hari ini, biarkan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Mereka yang memiliki beban dalam kehidupan, Tuhan tolong mereka sehingga kesaksian hidup mereka boleh dilihat oleh banyak orang. Kesaksian hidup mereka dilepaskan, disembuhkan, dipulihkan, menuntun banyak orang bisa bertemu dengan Engkau secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari, sampai Maranatha Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan, amin.